Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kita sekarang ketemu lagi dengan video pembelajaran PABB kali ini untuk kelas 3 sekolah dasar semester 1 dengan kurikulum 2013 dengan tema Nabi Muhammad panutanku. Dan pada video kali ini kita akan belajar atau kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum video pembelajaran ini kita lanjutkan, ayo pastikan kalian sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah sarapan ya. Kemudian duduk yang manis, duduk yang nyaman, dan kita ikuti video pembelajaran ini dengan seksama. Dan semoga nanti ada manfaat buat kita semuanya. Amin. Jangan lupa untuk memulai setiap kegiatan dengan membaca doa ya. Jadi baca doa dulu supaya kegiatan belajar kita melalui video pembelajaran ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian yang belum like, belum komen di video ini dan juga belum subscribe di channel ini, kalian bisa subscribe dulu ya, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini supaya terus berkembang dan bisa mengupload video pembelajaran terus secara kontinu. Yuk subscribe dulu, terima kasih, dan video pembelajaran kita mulai. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya yang mulia patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sikap terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad antara lain sikap mandiri, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengikuti setiap sikap terpuji tersebut. Untuk memahami sikap mandiri, percaya diri, dan sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Rasulullah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu konsep belajar kita. Yuk kita lihat konsepnya. Ini dia peta konsep belajar kita pada video kali ini ya. Kita akan belajar dengan tema Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Nah, pada tema ini kita akan mempelajari yang pertama yang akan kita pelajari pada video ini nanti adalah kelahiran Nabi Muhammad. Dan untuk keteladanan Nabi Muhammad yang meliputi sikap percaya diri, sikap mandiri, dan sikap tanggung jawab akan kita bahas di video pelajaran yang berikutnya ya. Dan setelah kalian nanti belajar bersama video ini, kalian diharapkan untuk memiliki kompetensi sikap yaitu religius, tanggung jawab, percaya diri, dan mandiri. Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad merupakan keturunan Bani Hashim, yang mana ayah Nabi Muhammad adalah cucu dari Hashim bin Abdi Manaf dan ibunya berasal dari Bani Yuhrah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad ini sering disebut dengan tahun gajah. Nah, disebut sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa Ka'bah diserang atau diserbu oleh pasukan yang naik gajah. Pasukan gajah yang menyerang Ka'bah ini dipimpin oleh seorang gubernur dari Yaman yang bernama Abrohah. Nah, peristiwa ini diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam surat apa? Iya, benar sekali, di dalam surat Al-Fil. Nanti kalian bisa membuka Al-Quran atau Juz Amma ya, cari surat Al-Fil, baca ayatnya dan juga terjemahannya. Nanti kalian akan tahu, akan menemukan tentang kisah tentara gajah yang menyerbu Ka'bah yang dihancurkan oleh pasukan burung ababil yang dikirim oleh Allah. Kita lanjutkan ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu orang-orang Mekah memiliki kebiasaan untuk berdagang ke negeri Syam ya.
Abdullah pun pergi ke Syam bersama rombongan pedagang dari Mekah. Saat hendak pulang ke Mekah, Abdullah sakit dan kemudian meninggal dunia. Abdullah dimakamkan di kota Yasrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Kala itu Aminah tengah hamil Nabi Muhammad yang berusia 3 bulan. Di kalangan bangsawan kaum Quraisy terdapat tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan di pedalaman gurun. Selain dapat menjamin gizi yang bagus, nilai sastra dan bahasa orang pedalaman Arab juga tinggi. Nabi Muhammad pun dititipkan kepada Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nabi Muhammad kecil tinggal selama 4 tahun di rumah Halimah yang terletak di daerah gurun dengan udara yang bersih. Setelah itu Aminah mengasuhnya kembali. Di usia 5 tahun Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun dalam perjalanan ke Madinah, ibu Nabi Muhammad jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Lalu ibu Nabi Muhammad dimakamkan di desa Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, kemudian Nabi Muhammad ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam kehidupan remajanya, Nabi Muhammad sering membantu pamannya berdagang, bahkan pernah berdagang sampai ke negeri Syam. Dalam perjalanan ke Syam, rombongan Abu Thalib dan Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Bahiro. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kemudian pendeta tersebut memerintahkan agar Abu Thalib membawa kembali Nabi Muhammad pulang ke Mekah agar tidak diganggu oleh orang-orang Yahudi di Syam. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad seperti merawat anaknya sendiri. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang mandiri sehingga tidak pernah merepotkan pamannya. Nabi Muhammad pun memiliki pribadi yang teguh dan percaya diri, sehingga tidak mudah terpengaruh kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat di masa jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid yang pada saat itu berumur 40 tahun. Khadijah merupakan wanita terpandang pada masa itu. Beliau hidup bersama selama 25 tahun sampai Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Nah, itu tadi kisah kelahiran Nabi Muhammad ya, sampai beliau menikah. Dan selanjutnya setelah ini nanti akan ada tugas atau soal untuk anak-anak kerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 5. Yuk kita simak soalnya seperti apa. Ini dia soalnya ya, ada 5 soal. Nanti kalian mengerjakan, kemudian jika sudah selesai mengerjakan, diberi nama, difoto, kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Soal yang pertama, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Ini tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Dan yang kedua, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Ini tadi juga sudah ada di depan ya. Terus yang ketiga, berapa usia Nabi Muhammad saat ditinggal meninggal oleh ayahnya? Ini juga sudah ada di video depan tadi. Yang keempat, siapa yang merawat Nabi Muhammad setelah ibunya wafat? Ini di video depan tadi juga sudah ada. Dan yang terakhir, apa kebiasaan bangsawan Quraisy terhadap bayi mereka? Nah, ini juga sudah ada penjelasannya di depan tadi ya. Jadi silahkan anak-anak menyalin soalnya terlebih dahulu. Videonya bisa di-pause agar kalian bisa menyalinnya, dan kemudian dikerjakan. Apabila ada kesulitan, videonya bisa diputar kembali karena semuanya sudah diberikan penjelasan di depan tadi ya. Demikian dan selamat mengerjakan, tetap semangat. Demikian ya video pembelajaran kita kali ini tentang kelahiran Nabi Muhammad. Untuk video selanjutnya tentang keteladanan Nabi Muhammad, yaitu sikap percaya diri, sikap mandiri, dan sikap tanggung jawab Nabi Muhammad. Jangan lupa setiap selesai melakukan kegiatan, akhirilah dengan membaca doa. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan cukup membantu atau sangat membantu channel ini untuk dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.